Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kita Al-Anhar itu sudah melaksanakan 1 minggu ya Pak ya, yang waktu eh, belajar di rumah. Nah, ada ada beberapa kendala dengan apa belajar di rumah karena kan harus kerjasama dengan orang tua ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan dari apa dari rangkaian urutan yang ramah yang rekognisi, kemudian analisis, membuat hasil lanjutan dan apa hasil itu refleksi itu terutama yang untuk analisis itu kan di di rumah gitu ya. Nah itu mungkin eh, eh, kalau kalau saya sendiri sih mungkin saja kami kurang gitu ya, mungkin kami kurang dalam penjelasannya atau ada hal-hal lain orang tua. Jadi orang tua hanya sedikit gitu ya, hanya beberapa orang yang mengirimkan karena waktu itu kami minta direkam suara saja saat analisis. Hanya satu atau dua yang mengirimkan gitu, yang lain tidak dan hal itu kalau dengan orang tua kami tidak bisa memaksa ini karena keikutsertaannya juga adalah alhamdulillah udah apa sih mau untuk ikut kegiatan ini gitu ya di rumah. Itu mungkin Pak kalau yang di awal di awal kegiatan Ramadan kami gitu Pak. Nah, terus kemudian setelah itu setelah masuk itu kan kita melakukan refleksi gitu dan kemudian juga kita melakukan asesmen akhir Pak untuk melihat apakah tujuan pembelajaran kita sudah ada yang tercapai atau belum. Jadi nanti untuk di berikutnya nanti kita akan eh, apa sih kita akan menentukan tujuan pembelajaran dari hasil asesmen ini dan kendalanya kemarin itu di awal-awal itu banyak anak yang belum masuk Pak. Jadi mereka itu sulit untuk bangun karena kami apa jam masuknya sama dengan hari hari sebelum Ramadan. Kami masuk itu jam 7:30 Pak, 7:30 pagi. Jadi di awal-awal itu hampir setengahnya anak dan orang tuanya minta izin karena katanya sulit dibangunkan gitu setelah ikut sahur. Nah, jadi kami melakukan asesmennya itu dalam beberapa hari ini. Jadi dalam seminggu ini ya kami sebut transisi saja Pak ya. Anak-anak melakukan berbagai permainan sebagai asesmen untuk melihat gitu. Nah, kemudian untuk minggu depan, untuk mulai Senin sampai kita masih ada 2 minggu lagi di sekolah itu uh, apa kegiatan rencana-rencana kegiatannya diambil dari hasil-hasil asesmen Pak. Contohnya gitu ya, ketika asesmen ternyata um, anak-anak itu banyak yang tidak tahu berbuka mengikuti sunnah Rasul gitu Pak. Itu banyak yang tidak tahu dari hasil asesmennya gitu. Kemudian juga hmm, ada anak yang apa misalnya gitu ya dari asesmen dia tidak tidak mengisi apa kotak infak gitu ketika kita ajak ngobrol lebih jauh dia bilang ibu nanti uangnya habis kalau dimasukkan ke kotak infak misalnya gitu ya salah satu gitu terus kemudian ada anak yang ibu aku mah nggak tahu harus apa di masjid nggak pernah ke masjid kayak gitu ya hal-hal seperti itu Pak jadi untuk minggu depan kegiatan-kegiatannya akan berkaitan dengan hal-hal yang kami temukan di asesmen akhir gitu. Nah mungkin Bapak bisa memberikan masukan gitu Pak apakah hal-hal
apa sih, rencana rencana kami seperti itu, apa, apa sesuai gitu ya, sesuai, atau cocok nggak dengan, pembelajaran menggunakan, ramah ini, gitu. Itu saja mungkin Pak, update dari kami dari Kober, Al-Anhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fani mau memberikan masukan dulu, Bu. Boleh sedikit mungkin. Suara saya kedengeran nggak, Pak? Kedengar, Cek, Bu. cek. Baik, Assalamualaikum Bunda-Bunda. Eh, saya Fani ya. Eh, Terima kasih sekali nih, senang sekali mendengarnya sudah diterapkan dan lain-lain begitu ya. Dan tadi saya saya juga tadi detail rekognisi atau asesmen awalnya saya kurang tahu ya, tapi mendengar tadi bagus ya. Jadi kegiatan selanjutnya memang dilakukan atau direncanakan berdasarkan hasil dari asesmen awalnya begitu ya. Rencananya mau apa Bun kegiatannya untuk menguatkan pembiasaan mereka atau menambah pengetahuan mereka tentang apa tadi ya, pembiasaan bangun cepat dan infak. Iya, rencananya, kalau apa subtemanya mungkin akan apa sih, dibalut itu, puasa ceria gitu. Jadi isinya tentang, hal-hal, ibadah yang khusus di bulan puasa, misalnya, sahur, kemudian, ada berbuka gitu, kemudian juga tentang, sholat taraweh gitu. Itu mungkin, secara umum materinya yang, ingin diberikan. Baik, tapi kegiatannya bentuknya Ah, apa Bu? Udah. kalau eee, kegiatannya itu salah satunya nanti kita akan, membuat, makanan tajil, kemudian nanti kita akan buka bersama untuk bisa juga menjadi sebagai asesmen akhir apakah mereka sekarang sudah tahu, sunnah Rasul ketika berbuka itu, apa saja gitu ya. Kemudian, karena tiap tahun kita biasanya ada buka bersama di sekolah. Nah, gitu. Tapi biasanya hanya sampai, sholat maghrib, udah gitu bubar. Nah, untuk tahun ini mungkin nanti kita ingin juga sampai sholat, tarawih. Itu salah satu, kegiatannya gitu. Baik, luar biasa sekali ya baru dengar nih KB, tapi bisa sampai malam begitu ya. Bisa ada salah satu catatan gitu. Ya nggak apa-apa itu di akhir. Tapi kan yang penting setelah rekognisi itu kan nanti analisis itu ya. Nah, anak-anak nanti jangan lupa disiapkan pemantik-pemantik, Bun. Bisa pemantiknya bisa pakai video misalnya ya, atau pakai cerita, bisa pakai apa ya, dongeng, boneka jari, boneka kertas gitu ya, yang menceritakan. Sebentar Bu Irma, jangan lupa di mute. Eee, Apa sih supaya mereka tambah pengetahuannya terhadap manfaat bangun sahur gitu ya, atau nanti anak-anak tuh bisa diminta cari tahu kira-kira yang bikin susah bangun sahur tuh apa. Nanti kita tanya lagi, jadi mirip-mirip coaching tapi ke anak gitu ya, tapi pemantiknya pertanyaan sehingga anak nanti bisa menganalisis sendiri, oh iya saya ternyata susah bangun sahur karena tidurnya terlalu lama gitu ya, terlalu telat begitu ya. Atau misalnya saya susah bangun sahur karena apa misalnya tidak sahur nggak cuci muka dulu begitu atau apa. Jadi itu kita pantik aja biar nanti anak-anak yang menganalisis sendiri apa sih mengidentifikasi jadi oh apa saja yang harus dilakukan dan nanti mengaplikasinya. Jadi coba nanti teman-teman lakukan yang tadi ya, begitu bangun oh iya kata bunda harus segera cuci muka, coba dulu jadi susah nggak gitu ya. Kalau misalnya nanti besoknya bisa ditanya lagi kan sama bunda kemarin
terkait juga dengan PM. Jadi hal-hal kecil mungkin yang penting sih pemantik kalau di PAUD ya. Jadi siapkan saja pemantik yang banyak, tapi tidak perlu harus kita yang mau video tentang ini video itu nanti aja terakhir. Yang penting kita pantik-pantik dulu supaya anak-anaknya sendiri nanti yang bisa menyimpulkan, memutuskan gitu ya. Jadi kan nanti si tahapan sintaks ramahnya juga lumayan langsung terlihat gitu ya. Jadi anak-anak terus membuat juga kan tidak selalu dalam arti harus membuat sebuah karya gitu ya, tapi bisa juga anak membuat misalnya tips-tips supaya bangun lebih bangun dia gampang gitu ya, bangun sahur gampang itu kan bisa nanti hasil kumpulan ide-ide satu kelas dijadikan satu tips gitu ya untuk kelas itu. Kemudian untuk infak juga bisa. Nah, kalau ini dipantik lagi kalau misalnya ada yang kekurangan atau apa begitu ya. Atau cerita gitu, cerita bahwa banyak orang-orang yang perlu dibantu begitu ya, atau cerita tentang keutamaan-keutamaan infak gitu ya. Tapi jangan sampai akhir, Bun. Dijeda dulu, pantik dulu anak. Jadi harus gimana ya kita gitu sampai anak bisa menyimpulkan sendiri, oh iya harus infak gitu. Nanti hasilnya kan refleksinya bisa dilihat lewat pembiasaan. Jadi terus itu juga memang sama ya di semua tempat ya Bun ya, bukan hanya di tempat ibu saja, keterlibatan orang tua begitu ya untuk di yang termin ketika belajar mandiri di rumah ini luar biasa menantang karena kalau kita sampaikan ke orang tua biasanya iya 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 tapi hasilnya gitu ya, apalagi kalau ngomong di belakang ya ampun kita udah harus apa ngelaporkan gitu ya, eee, harus membantu walaupun saya yakin orang tua juga memang paham ya tentang kebutuhan ini untuk anak-anaknya, cuma seringkali kan susah ya karena waktu, kesibukan, dan lain-lain gitu. Jadi coba cari cara supaya si pelaporan atau kegiatan mandiri di rumahnya tidak memberatkan orang tua. Misalnya hanya mengawasi saja, kita sudah siapkan template-nya gitu Bun. Jadi misalnya orang tua tinggal checklist aja, oh iya bisa gini gini gini. Jadi kan ada yang sampai direkam apa segala macam, kalau misalnya itu sekiranya memberatkan gak apa-apa, berupa checklist tapi ada esainya juga, isiannya juga hanya kata-kata 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan kesimpulan diskusi itu gitu Bun ya. Jadi macam-macam ya, beragam orang tua, tapi kalau ada yang seneng mah pasti detail gitu apa, tapi kan tidak semua orang tua seperti itu. Jadi ya itu saran aja sih, bisa checklist, bisa isian, template, atau hanya apa gitu. Jadi orang tuanya juga seneng gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya udah merengut malahan jadi hasilnya tidak otentik gitu ya asesmennya, karena kadang-kadang ya banyak setan sana sini jadi ngarang gitu hasil asesmennya di rumah gitu ya. Jadi kita bangun aja dulu bonding sama orang tuanya gitu, dibikin senang. Kalau ada yang kurang nggak apa-apa, nanti kita tinggal kasih tindak lanjut. Misalnya ada nih beberapa orang tua kurang nih ngasih data gitu yang apa yang terjadi di rumahnya seperti apa, nanti kita bisa kok diskusi sama anaknya ketika di sekolah juga gitu, konfirmasi gitu ya. Itu dari saya, mungkin ada lagi ibu bapak yang lain mangga. Ya. Ada siapa aja di sini? Ya, mangga. Terima kasih Bu Fani. Ada lagi Ibu dan Bapak yang memberikan masukan? Pak Adi, Bu Irma, Bu Dewi, Bu Fitria, Pak Agus. Atau Pak Yudi, mohon maaf, izin. Mungkin dari Alnaharnya sendiri mau kasih tanggapan dari yang tadi saya sampaikan, boleh? Ya silakan Ibu. Bu Iya. Teti ya kalau salah. Terima kasih Bu Fani, terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti sudah saya catat ini akan diperhatikan. Mungkin nanti tentang pelaporan, mungkin ada yang suka untuk direkam atau mungkin ada yang hanya suka checklist gitu, atau jadi mungkin bisa beberapa format berbeda, kan biasanya ke anak-anak kita gitu ya. Nah sekarang ke orang tua mungkin juga kita melakukan hal yang sama ya. Nah seperti itu Bu Ani, apakah betul?
Bisa, bisa. Yang penting nanti kita merekapnya jangan sampai ya mengerucut gitu ya. Maksudnya merekapnya nanti hasilnya sama gitu walaupun datanya beda-beda. Ada yang dari video, ada yang dari voice note, ada yang dari foto aja, ada yang dari hanya ngomong sebentar begitu ya. Ada yang hanya satu dua kalimat di chat. Ada yang kirim itu nggak apa-apa. Tapi si point assessment dari kitanya harus sama. Gitu. Boleh, boleh sekali, boleh. Dan Bun kan sekarang udah beda ya eksklusivitas keluarga begitu ya. Jadi segalanya tidak harus bunda gitu ya. Bisa ayahandanya, bisa neneknya, bisa tantenya, bisa kakaknya gitu. Jadi disampaikan juga karena kan kita tidak tahu ya misalnya ayah bundanya kerja susah jadi anaknya ini bahkan caregivernya juga bisa Bun. Ngasih checklist itu sangat sangat dibolehkan gitu ya. Jadi assessment gabungan namanya kolaborasi. Gitu Bun. Ya, terima kasih Bu Fani. Cukup ya Ibu ya dari Alanhar. Ada yang masih disampaikan biar unek-uneknya tumpah dulu. Cukup Pak untuk sementara ini. Nanti mungkin kalau sudah selesai RPP yang untuk berikutnya akan saya ini apa kirim di grup untuk bisa diberikan masukan gitu Pak. Siap Ibu. Tapi yang jelas ini ya Bu ya buat Ibu dan Bapak ya Bunda semua. Kemarin kan di grup juga sudah saya sampaikan ya. Kenapa yang kayak Alanhar caranya jangan sampai video itu seolah-olah kalau direkognisi itu pemahaman mereka tuh jadinya karena video itu gitu loh Bu. Tetapi kalau misalkan tetap dipakai video ya nggak apa-apa, tetapi hanya menginikan mereka saja seperti itu ya. Karena ada kan ya di WA itu kalau nggak salah saya tulis di saat analisis barulah pemahaman konsepnya kita masuk ke sana seperti itu Bunda semua ya. Jadi nah memang ada tuh contoh di rekognisi saya lihat di videonya Bunda di Alanhar itu kan kayak kamu mau bikin apa kan gitu ya. Kalau saya kan ada proyeknya apa kan gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam rangka rekognisi ya, bukan bisa saja nanti uh, di saat membuat itu mereka membuat yang berbeda, tetapi berdasarkan pengalaman mereka, kira-kira kamu bikin apa? Sebenarnya lebih kenyataannya itu ke sana, gitu ya Bunda ya, bukan apa gitu ya. Jadi rekognisi sini lebih pada meminta mereka untuk kamu tahu nggak sih sebenarnya tentang puasa atau apa gitu ya Bunda ya semuanya. Jadi kita tidak memberikan hal-hal yang berat ke mereka sebenarnya. Seandainya pun ada video misalkan di rekognisi itu nih kalian pernah nggak seperti ini, kalian pernah nggak seperti ini, kan itu lebih pada membangkitkan daya ingatnya mereka saja. Ya, tapi kalau puasa adalah bla 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 segala macam itu beda lagi Bunda ya itu adanya di analisis nantinya. Nah, tadi yang Bu Fani sampaikan juga yang jelas kan semuanya kan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita buat semua ya. Nah, baik itu asesmen awal itu kan untuk benar nggak sih kita akan belajar ini tujuannya dan seterusnya itu. Gitu ya, Bunda semua. Ada lagi? Eh, Ya, Bu. Pak, maaf boleh bertanya. Eh, Biasanya kita melakukan itu kan apa sih pembelajarannya dengan project itu ya. Biasanya diawali dengan membuat rencana. Ini ingin membuat apa? Itu nanti masuknya jadi ke tahap apa, Pak? Bukan direkognisi ya? Saya takut salah persepsi, Pak. Nah, makanya di sini ada dua pertanyaan ya, Bunda ya, masalah akan membuat apa kan gitu ya. Nah, kalau misalkan gini pertanyaannya itu, kalian biasanya dulu pas puasa, biasanya kalian ngerjain apa? Apa yang akan kalian buat di rumah? Kan kita mau puasa nih, nah itu bisa saja rekognisi di situ nggak apa-apa. Kan hanya melihat ide atau apanya. Tetapi kalau bisa juga nanti di saat kan analisis Bunda kan ngasih tahu proyeknya segala macam baru nanti pas membuat baru ditanya seperti itu ayo sekarang mau buat apa ya nggak apa-apa seperti itu Bunda ya tetapi pertanyaan yang kalian kan beda ya kalian akan membuat apa
dengan pertanyaan di rekognisi itu, kalian biasanya dulu kalau seperti ini membuat apa? Kan beda ya, Bunda ya. Nah, bisa saja dengan konsep yang masuk di saat analisis, nah kan nanti gini, di saat analisis itu misalkan orang tua murid misalkan bisa saja di rumah atau di sekolah ya, Bunda ya. Karena kan kita tahu ya kalau di TK kalau nggak salah, saya lagi pertemuan juga di sini dengan ada Prof. Eko Indrajit, tahu lah ya, beliau ahli ini juga, beliau juga menyatakan bahwa kalau di ini para, mohon maaf Bunda ya, lihat ini juga para ahli teknologi pendidikan sedang ngumpul. Saya lagi di Tangerang. Beliau menyatakan kalau untuk di PAUD kayak PID yang mungkin dapat ya, yang interaktif flat panel itu kan lebih pada engagement ya, bukan bukan anak-anak itu dipaksa untuk menggunakan teknologi itu untuk benar-benar belajar, kan tidak, itu hanya engagement mereka biar mereka tertarik. Kalau nonton, oh nonton apa nih, kan gitu ya Bunda ya. Nah, kalau kegiatannya kan tetap fisik ya setahu saya kalau untuk di PAUD ya, PAUD dan TK, karena kan melatih motoriknya mereka juga kan sebenarnya kan seperti itu. Seperti itu Bunda. Jadi pertanyaannya tergantung. Kalau kalian biasanya dulu seperti apa, nah itu kan lebih pada rekognisi, nggak apa-apa. Tapi kalau di saat membuat, kita udah belajar ini ya, nah kalian akan membuat apa? Nah itu kan di saat membuatnya, Bunda. Seperti itu. Itulah yang kita bimbing, itulah yang kita, orang tua juga bisa membimbing juga di rumah. Seperti itu, Bunda. Tapi bukan, bisa saja kan antara rekognisi dengan di membuat, apa yang akan benar-benar dibuat di membuat kan beda nanti seperti itu. Itu Bunda. Ah, jadi perencanaan untuk apa perencanaan sebuah proyek yang ingin dilakukan itu berarti nanti di membuat ya Pak ya, Iya, gitu ya. Di iya. apa di langkah membuat gitu ya Pak ya. Oh Ya iya. bukan, Oh ya iya. kan gini ya Bunda ya. Mohon maaf kalau kalau kita melihat membuat itu sebenarnya kan kalau apa sih yang disebut dengan membuat gitu ya, kan tidak harus dalam bentuk, sebenarnya ya Bunda ya, tidak harus bentuk nyata jadi dan gitu ya. Kalau 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 ini, tetapi bisa juga membuat itu dia nulis-nulis dulu idenya segala macam, kira-kira mau ngapain, langkah-langkahnya nanti ngapain. Kayak kita membuat resep itu atau menu makanan kan sudah membuat juga sebenarnya. Tidak harus real, harus jadi seperti itu. Tapi sebaiknya memang jadi, karena kan biasanya itu anak akan lebih senang kalau barangnya jadi, tidak hanya, apalagi anak-anak PAUD, konkret kan Bunda ya, bukan tahapan abstrak lagi yang saya pahami seperti itu. Itu ya Bunda ya, seperti itu. Baik ya, Pak, terima kasih banyak Terima atas kasih. penjelasannya. Eh, Nanti di RPP berikutnya mungkin nanti saya akan lebih apa memperhatikan lagi hal-hal seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bunda. Sekolah yang lain gimana Bunda? Bu Santi, Bu Rizky, Bu Rizka, Bu Titin gimana? Silakan Bu Santi. Iya Pak, eh, untuk kegiatan ramah di bulan Ramadan ini, Bu Guru jadi punya bekal gitu ya mengenai pengetahuan awal anak, karena ada termin 1 itu kan yang apa kami pas awalnya itu pemahaman awalnya itu kan melibatkan orang tua. Orang tua kan diberi pertanyaan pemantik dari guru itu apa yang anak tahu tentang bulan Ramadan. Nah, pas minggu pertama anak-anak sekolah itu jadi alhamdulillah Bu Guru tinggal melengkapi pengetahuan awal anak tersebut. Dan juga alhamdulillah tentang persiapan-persiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Ibu Guru juga lebih awal gitu ya Pak, diberitahukan kepada orang tua. Jadi orang tua udah, oh iya udah tahu Ramadan anak di sekolah membutuhkan
bahan ini, alat ini kan seperti kita mau bikin parcel ya, tapi snacknya itu dari anak gitu. Jadi orang tua sudah lebih tahu duluan apa yang nanti harus dibawa ke sekolah. Terus seperti mau simulasi apa zakat fitrah gitu ya. Berasnya itu kan dari anak, jadi orang tua udah tahu gitu ya, bawa beras, mengumpulkan beras 1 gelas minimal gitu. Terus apalagi ya, tentang kegiatan termin 1 juga kami awalnya mau persiapan bikin takjil seperti contoh, tapi mengingat kembali sepertinya tidak semua orang tua kan punya persiapan yang wah gitu ya untuk takjil. Nah, kita menyederhanakan menjadi kegiatan apa apa ya kemarin jadi lupa lagi menata itu Pak, menata meja makan gitu ya. Menata meja makan kita berikan juga contoh pertanyaan pemantiknya, ada berapa gitu ya anggota keluarga anak yang mau ikut berbuka, terus gimana cara membantu menyiapkan meja makan gitu ya, perlu piringnya ada piring berapa, terus gelasnya butuh berapa gitu. Terus anak itu diarahkan untuk menuangkan air ke dalam gelas gitu untuk mengamati volume airnya juga. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ada banyak rata-rata banyak yang mengirimkan, namun ada juga orang tua yang tidak mengirimkan gitu, Pak. Ada beberapa di tiap kelas itu kami 4 rombel, hampir 70% dari per rombelnya itu yang mengirimkan gitu. Mungkin seperti itu. Kalau dari guru tanggapannya alhamdulillah gitu dengan kegiatan ini, jadi kita ada pelibatan di awal gitu Pak bersama orang tua. Terima kasih Bu Santi. Bu Iya. Fani mau ngasih masukan lagi? Atau Bu Dewi atau Bu Firma, Bu Fitria? Silakan Bu. Boleh sedikit mungkin, Pak Yudi? Ya Bu, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Santi. Iya, waalaikumsalam Ibu. Bu Santi itu dari TK mana ya? Dari Tasikmalaya, TK Nurul Huda. Oh iya, kebetulan saya belum ini. Nggak apa. Ini sama ya permasalahannya tadi terlibatan orang tua nggak bisa 100%, tapi nggak Iya, apa-apa. Itu kan satu hal yang baik ya, karena kan eh, kondisi setiap keluarga juga berbeda, tapi bisa dicoba nanti kalau misalnya sekarang masih termin pertama atau termin pertamanya sudah selesai, berarti nanti untuk termin selanjutnya gitu ya, supaya memudahkan orang tua tidak perlu harus selalu mengirimkan foto atau video gitu ya iya, untuk kita analisis. Bisa juga kita buatkan checklist Bun, tapi jangan yang banyak-banyak gitu. Jadi setidaknya oh ini terlihat, itu tidak, ini terlihat, itu bisa membantu juga kita. Dan kalau misalnya kita meminta orang tua untuk melakukan refleksi, kita juga kasih contoh-contoh. Kadang orang tua juga ada yang ih jadi pusing gitu ya, ini teh refleksi itu harus ngapain. Boleh kita kasih contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan pemantiknya gitu ke orang tua gitu. Jadi orang tua kan nanti ya di termin terakhir itu refleksi. iya, Kalau misalnya orang tua mungkin banyak yang ya udah nggak mau ngirim karena nggak ngerti harus gimana, ya kita buatkan semacam panduan, tapi ya sederhana sekali, kecil, bisa dikirim lewat WA gitu Bun, ini contoh-contoh pertanyaan pemantik gitu untuk apa, dan kita kasih checklistnya gitu ya, checklistnya juga jangan banyak-banyak gitu aspeknya. Tapi itu bagus sekali ya, dan itu idenya mungkin jadi bisa menginspirasi juga membuat parcel gitu ya. Parcelnya nanti untuk mereka sendiri atau untuk dibagikan? untuk mereka sendiri. Kalau Baik, yang kurma untuk bagi-bagi ke warga sekitar sekolah. baik. Itu nanti kalau misalnya yang buat parcel kan nanti anak-anak bawa snack Hmm, berbeda-beda iya, begitu ya. Nah, betul. nanti
supaya ada proses analisisnya juga supaya anak-anak nanti apa ya lebih berpikir mendalam juga walaupun anak TK begitu ya. Kita jadi kasih tahu dulu harus bagaimana gitu ya. Jadi mereka punya permasalahan nih, nih udah ada nih snacknya banyak terus mau kita apakan? Bagusnya gimana ya? Harus ditempatkan di mana? Merapatkannya pakai apa gitu ya. Terus di situ kan bisa sambil belajar eh, bentuk begitu ya. Snacknya ada yang bentuk kotak segitiga bisa sambil belajar warna, bisa sambil banyak tapi intinya anak-anak nanti sebelum membuat sendiri bisa menganalisis juga gitu. Jadi harusnya seperti apa ya? Terus kalau misalnya tempatnya kecil, snacknya banyak, kira bisa tidak? Nah, itu kan pemahaman anaknya jadi dipantik bukan hanya oleh pertanyaan tapi oleh permasalahan gitu. Jadi jangan dulu kita kasih tahu, jangan dulu kita kasih lihat contoh-contoh pasar-pasarnya seperti itu biar anak coba ngatasi sendiri. Kalau misalnya agak-agak ada yang miss atau apa nanti kita bimbing kita arahkan. Nah, kalau kayak gini kan jadi jatuh-jatuh. Jadi harusnya seperti apa gitu. Jadi saran aja sih sedikit. Jadi nanti di situ terlihat sekali ya proses menganalisisnya juga mereka terlibat banyak. Kita hanya fasilitasi saja gitu ya, tidak banyak memberikan itu di awal. Dan nanti proses membuatnya juga itu hasil dari bukan hanya hasil karya, tapi hasilnya itu adalah anak mengerti, memahami bahwa kalau benda kecil di bawah, benda besar di atas, berarti tidak seimbang dan akan jatuh. Tapi kalau benda besarnya yang di bawah, pondasinya lebih kuat, itu akan bisa berdiri dengan sempurna. Itu kan hasil juga ya, bukan hasil karya, tapi hasil sebuah pemahaman. Itu saja, Bunda Santi, semangat. Terima Iya, kasih. baik Bunda, terima kasih Semoga yang lainnya, Pak masukannya. Yudi. Betul nuhun Bu Fani. Bu Santi mau memberikan tanggapan lagi atas masukan Bu Fani. Iya, masukan-masukan Bu Fani, iya harus saya juga ke Bu Guru gitu ya. Jangan sampai memberi contoh di awal gitu ya, biarkan geletakin aja dulu bahan-bahannya sama tempatnya, biarkan anak yang memulai gitu. Terima kasih sekali Bu Fani. Ya, sama-sama. Tapi tetap dikasih pemantik ya, karena anak kan beda-beda ya. Ada yang Iya, disuruh ini malah jadi dia malah jadi salah. Tetap kita kasih banyak pemantik. iya, Semangat. iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fani. Bu Santi cukup ya? Atau Cukup, Pak. ya Alhamdulillah Ibu ya. Penting semangat Ibu ya. Intinya itu kan kata Ibu tadi berbagi bagi guru-guru jadi lebih jelas mau ngapain yang itu Bu ya, persiapannya lebih agak matang ya. Walaupun tadi tidak semua orang tua apa namanya itu membantu juga peran orang tuanya di situ ya nggak apa-apa Bunda ya. Tapi yang jelas ya kita kan namanya berusaha ya. Itu kan pendidikan itu kan sebenarnya tidak hanya di guru, tapi dia ada di orang tua juga. Seperti ini lebih pada kolaborasinya kita dengan orang tua saja sebenarnya, ya Bunda ya. Apalagi kalau sekarang di bulan puasa ini. Tapi ya seperti yang Bu Fani sampaikan, Bunda ya, jangan sampai sebenarnya beban apa ya gini. Lah orang kan dari pemerintah, dari pusat kan hanya ke masjid, kok disuruh gini-gini. Dan jangan sampai seolah-olah itu memberikan apa ya kesan bahwa memberatkan juga seperti itu. Tetapi kan kita ingin pembelajarannya ini bermakna, dia anak-anak tuh paham apa yang dipahaminya, tidak hanya oh puasa tuh gini, oh puasa itu setan dibelenggu, tapi kok ada juga yang masih makan di jalan kan, bukan seperti itu sebenarnya. Tetapi pemahaman mereka di bulan puasa ini lebih bermakna. Tadi kata ibu tadi apa namanya itu mereka berbuat apa buat parcel ya segala macam. Nah itu kan ini ya sebenarnya kan jiwa berbaginya yang diinikan. Nah itu kan juga bisa masuk sedikit gitu kan ada zakat fitrah atau apa itu kan bisa disampaikan juga sebenarnya untuk di saat hari raya orang kan senang semua gitu ya. Jangan sampai ada yang tidak senang atau tidak makan di hari raya kan gitu ya. Kayak itu bisa dimasukkan hal-hal tersebut Bunda ya. Karena mohon maaf, wah, anak-anak itu kan lebih percaya pada gurunya dibandingkan pada orang tua. Tanda kutip ya, mohon maaf. Tapi apa kata orang tuanya, oh enggak kata guru gini, gitu ya.
Tapi maksudnya itu harapannya ada hal yang perlu yang baik dari kita yang bisa saya sampaikan. Nah, orang tua juga senang seperti itu, Bunda ya. Ada lagi selain Bu Santi sudah, Bu Teti tadi dari Al-Anhar sudah, Bu Rizky silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu izin menyampaikan untuk kegiatan Ramadan Ramah di sekolah kami. Eh, dari tema kegiatan itu kami anak-anak itu menjadi temanya itu kebaikan, berbagi kebaikan gitu ya. Judul temanya itu berbagi kebaikan. Kami harapkan nanti anak-anak mampu menjadikan dirinya itu, karena melihat anak-anak masih ada yang dari perilaku ya, dari perilaku pribadinya masih ada yang ya kurang baik lah seperti itu. Dari tingkah lakunya misalkan mukul teman dan lain sebagainya, kita itu ingin memanfaatkan di Ramadan ini bagaimana untuk memperbaiki perilaku tersebut itu. Kemudian nanti dia juga eh, kami itu sama seperti tadi lembaga yang lain ya, ada kami sebutnya ciri khas sekolah kami itu adalah Nusa Bangsa Berbagi. Di Nusa Bangsa Berbagi itu nanti anak-anak akan melakukan berbagi kepada yatim piatu duafa gitu dari infak harian yang mereka lakukan, kemudian dari parcel yang mereka kumpulkan dari jajanan-jajanan sederhana gitu dikumpulkan, dibuat oleh mereka juga gitu, nanti mereka berbagi kepada anak yatim piatu duafa. Kemudian dari kita akan mengajarkan anak-anak tentang mengenal zakat fitrah gitu. Jadi anak-anak nanti belajar apa itu zakat fitrah dan bagaimana kemudian penyalurannya. Itu nanti untuk di akhirnya seperti itu. Nah, kemudian dari kegiatan rekognisi ketika pembelajaran mandiri di ketika pembelajaran mandiri di sekolah, di rumah, itu kan kami sudah lakukan ya gitu. Rekognisi awalnya. Kemudian kemarin di minggu pertama juga kita melakukan kembali pemahaman mereka sejauh mana tentang eh, pengetahuan yang sudah mereka gali bersama orang tua gitu. Jadi kami pantik lagi di sekolah. Seminggu ini kami masih di posisi rekognisi itu, masih dalam posisi rekognisi. Dalam rekognisi itu kami selipkan setiap rekognisinya itu penayangan video juga Pak gitu. Kan tadi Bapak ungkapkan jangan sampai si rekognisi itu setelah penayangan video, anak-anak itu mendapatkan pengetahuan setelah dari video tersebut. Tapi tadinya kita itu eh, ingin mengkaitkan pemahaman awal, setelah pemahaman awal dengan hasil dengan video tersebut. Apakah boleh seperti itu gitu. Jadi setiap hari di minggu ini, setiap harinya kami menayangkan video terkait dengan tadi yang misalkan berkaitan dengan bagaimana cara berbuat baik yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Itu di tahapan rekognisi. Terus nanti kan ada kegiatan eh, di kegiatan membuat mungkin itu nanti di akhir-akhir minggu akhir lah gitu. Eh, nah, di selama rekognisi ini, misalkan setelah ada penayangan video, kemudian kita pantik lagi dengan berbagai macam pertanyaan, bolehkah kalau kita misalkan setelah tayangan video tersebut, anak-anak ingin misalkan membuat sebuah apa ya, sebuah apa aktivitas sesuai dengan apa yang di video tersebut lihat gitu. Misalkan di video yang ketika anak melihat tayangan berbuat baik atau misalkan memberi apa kemarin itu ya videonya tentang Nusa Rara judulnya itu tentang Ramadan pertamaku, misalkan tentang Ramadan pertamaku. Itu misalkan anak itu melihat tayangan apa itu arti puasa gitu ya, apa itu arti puasa karena kan kita berawalnya dari untuk menumbuhkan kebaikan ini, kenapa kita harus berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Kemudian kita tampilkan dulu eh, apa video tentang keutamaan Ramadan gitu. Di situ kan ada puasa, tuh anak-anak itu misalkan mau membuat
dari puasa itu sih apa yang dilihat, misalkan dari masjid ada lihat anak-anak itu apa melihat masjid atau melihat ketika anak-anak itu misalkan ada bentuk makanan gitu, apakah boleh seperti itu atau tidak gitu. Kalau di dalam RPP membuatnya itu nanti di akhir gitu, di akhir di minggu-minggu terakhir seperti misalkan membuat takran atau terus membuat parsel lebaran, membuat kartu Idul Fitri, membuat takjil sederhana gitu. Itu di dalam membuatnya. Itu mungkin di dalam di minggu-minggu terakhir gitu. Apakah boleh tidak untuk seperti itu gitu? Terima kasih Bu Rizky. Pak Agus mau memberikan masukan, Pak Agus? Tanggapan? Cukup dulu Pak Yudi. Pak Adi atau Bu Irma, Bu Fitria? Bu Dewi? Atau Bu Fani lagi? Biar nggak bosan Bu Fani. Pak Yudi duluan ini sintaks ramah. Yang jelas gini, Bu Bunda Rizky, yang jelas kan gini ya, tadi kan kayak video ya. Nah, video tadi sebenarnya tidak hanya video sih Bunda pas di saat rekognisi. Kalau tadi kan saya sampaikan ya. Tapi yang jelas kalau untuk mengajak anak kan istilah kata tuh kalau yang kita kan ada ya yang hubungannya dengan yang sembilan yang gane itu Bu ya. Yang penting kan kita itu ngajak anak biar get attention kan gitu ya. Dia perhatiannya benar-benar tertuju ke kita dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya gini Bunda, bisa saja selain tadi kan video yang Ibu sampaikan, bisa saja gini di saat rekognisi itu sebenarnya anak-anak itu juga diminta membuat misalkan ini anak-anak kalian pernah ya puasa ya pernah coba kalian buat gambar atau apa tentang puasa. Nah, itu kan juga bisa Bunda ya. Jadi tidak harus menggunakan video satu. Terus yang kedua tadi yang kata Bunda tadi, di saat ada video, video ini kita gunakannya buat apa dulu? Ya, yang penting kan harus ada tujuannya kita menggunakan video. Kalau misalkan video ini, misalkan di saat rekognisi untuk membangkitkan kenangan atau pengalaman mereka tentang puasa bisa-bisa saja, tapi bukan untuk mempengaruhi apa yang eh, apa jawaban dari mereka itu dulu dan seperti itu ya. Terus yang kedua, kalau video ini digunakan untuk menganalisis di kegiatan analisis maksudnya, nah berarti kan ada mereka diminta untuk menonton video, kemudian dari video tersebutlah mereka lalu kira-kira anak-anak video ini menceritakan tentang apa ya, misalkan. Dan seperti itu. Apa yang kalian tangkap atau yang kalian bisa pelajari dari video tersebut. Nah, barulah kalau ada anak yang atau nggak paham tentang videonya, berarti kan kita juga harus pahami. Videonya bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita mau, anak-anak tidak paham, atau juga bisa kita jelaskan lagi tentang video tersebut. Nah, untuk video lagi, misalkan di saat membuat, bisa nggak video bisa kita gunakan lagi? Ya bisa saja. Kita bisa memberikan contoh, ini anak-anak ini sedang membuat apa? Membuat parcel, atau membagi-bagikan takjil, atau apalah. Tapi misalkan seperti itu. Nah, itu kan juga bisa memberikan, apa namanya itu, pencerahan ya buat mereka ya. Oh gini ya, oh ya nanti saya akan membuat ini. Nah, misalkan seperti itu Bunda. Yang jelas, gitu ya Bunda ya. Di yang jelas sintak-sintak tadi yang ramah tadi dari rencana apa rencana rekognisi, analisis, membuat dan seterusnya itu harus disesuaikan dengan yang telah saya sampaikan di awal ya Bunda ya. Jadi jangan sampai seolah-olah gitu ya. Tetapi kan gini, kan di saat membuat dia analisis. Ya bisa saja di saat membuat itu dia melakukan analisis lagi. Saya bukan buat apa ya gitu ya. Tapi bukan analisis yang di kegiatan analisis. Beda seperti itu. Kalau saya sih lebih pada ke sana. Nah, terus posisi kita di saat apalagi di anak TK atau PAUD, Bunda ya,
pasti membuat itu kita yang mendampingi kan ya. Nah, makanya di situ kita pendamping kan ada kata-kata itu ya. Karena kayak anak SD, anak TK, megang gunting aja belum tentu benar. Atau megang pisau, takutnya tangannya berdarah kan gitu ya. Nah, kita benar-benar dampingi di saat seperti itu. Itu aja sih, Bun. Untuk ininya, untuk yang tadi. Mohon maaf kalau saya agak kurang concern juga dalam menjawab. Karena sambil ini, apa namanya itu, ada keluarga yang meninggal di kampung seperti itu. Ya. Jadi tadi ada ini. Gitu ya Bu ya. Bu Fani, silakan Bu Fani. Boleh, yang lain ada yang mau dulu? Pak Yudi turut belasungkawa ya. Eh, Bunda Rizky ya tadi ya? Ya, Bunda Rizky dari mana, Bun? Sekolahnya? Dari Kober Nusa Bangsa di Bandung Barat. Di Bandung Barat. Caket atau Bun main ke sini kali-kali ya kalau Bandung Barat di kantor kami di Iya, Ponorogo nomor 12 sama Cipto nomor 9. iya. Iya tadi bagus. Apa ya? Pertama media dulu. Kalau media di PAUD itu kan ada beberapa fungsi ya. Ada 4 atau 5, bisa jadi ice breaking, bisa jadi media invitasi ya, atau kan media invitasi bagaimana supaya anak semua terlibat dalam kegiatan bermain, kemudian juga penambah pengetahuan begitu ya, kemudian ada juga yang pemantik, pemantik pembiasaan, pemantik ya tergantung. Nah, ini Bunda kalau pilih media berarti yang mana gitu. Terus nanti masuk lagi ke tahapan ramahnya gitu ya. Kalau misalnya dari 2 minggu ini tahap rekognisi, tahap berikutnya nanti rencananya apa dan kapan gitu. Kalau misalnya boleh nggak kalau rekognisi sekalian nambah pengetahuan ya udah sekalian aja tahap rekognisinya diselesaikan dan langsung masuk ke tahap analisis gitu ya Bun ya. Jadi nanti sama-sama menganalisis bareng sama anak-anak. Jadi kira-kira gimana nih kalau misalnya kejadiannya seperti itu di kita gitu. Jadi dipantik nalar kritisnya sehingga mereka bisa menyimpulkan sendiri udah masuk ke analisis gitu. Jangan karena di rencananya rekognisi aja terus rekognisi. Wah, padahal ini bagus nih kalau udah masukin video nih kasih pemahaman baru anak, memantik anak untuk menyimpulkan sesuatu, untuk mengatasi permasalahan begitu ya. Ya udah kalau gitu rekognisinya bereskan dulu gitu misalnya beberapa hari kemarin. Jadi boleh kan ya Pak Yudi ya dalam 1 minggu tidak harus per minggu dibatas-batasinya ya? Iya, Bun. Ya, jadi daripada oh kan rekognisi harus ini ya nggak boleh ini ya udah rekognisinya sehari 2 hari aja di termin kedua. Ya ini. Nanti oh iya halo adek. Maaf, Jadi maaf. Kan. nanti iya maksudnya kan rekognisi misalnya udah nih di termin pertama sama orang tua ada di kita juga boleh ada rekognisi lagi di kita maksudnya di sekolah gitu ya tapi nggak harus 1 minggu gitu jadi bisa mulai besok misalnya rencanakan ya udah masuk ke tahap berikutnya gitu Bun jadi kalau di situ boleh mau pakai media apa mau dikasih penambahan pengetahuan, bisa mau buat memantik anak dan lain-lain. Nanti bagusnya kan supaya anak itu akhirnya bisa menyimpulkan harus gimana nih. Nah, nanti buat tuh bisa merencanakan ya. Jadi harus gimana kita supaya apa temanya maaf Bun? Kemarin video tentang apa? Eh, berbagi kebaikan. Bagi Judulnya sih kebaikan. ya, Bintang Kecil Berbagi Kebaikan. Ya, jadi bisa cari contoh satu misalnya yang supaya lebih bermakna ya, yang terdekat. Ya, Bisa kasih contoh misalnya itu penjual yang di luar apa gitu kalau yang ini gimana jadi contohnya bukan cerita lagi tapi memang orang yang ada di sekitar lingkungan sekolah mungkin iya. yang misalnya kira-kira perlu dibantu jadi kalau seperti itu kita harus bagaimana nah itu kan anak udah mulai berpikir kritis dan mulai merencanakan sesuatu jadi tahap berikutnya boleh gitu Bun nggak harus rekognisi terus 1 minggu ini jadi Bunda Iya. juga, aduh kagoknya kan rekomendasi tahu, cuma nanya aja, aduh tapi gimana rencananya sangat fleksibel perencanaan itu Nah, bisa langsung diubah untuk besoknya juga gitu Bun. Gitu ya Bun ya, iya, semangat.
Iya siap, hatur nuhun Ibu. Insya Allah nanti kita apa ya untuk perubahan terutama tadi ya satu dari video mungkin ya itu mungkin kemudian kedua tadi tentang masalah waktu untuk rekognisi mungkin ya supaya bisa berproses ke tahap berikutnya analisis dan lain-lain sebagainya. Hatur nuhun Bapak dan Ibu Mas. Ya, sami-sami. Menambahkan lagi, jadi bukan haram video itu ya Bun ya. Justru bagus kan multimedia ya, anak-anak bisa kepanting visualnya bisa kemudian banyak gitu. Tapi benar-benar bisa cari lagi banyak sekali media lain begitu. Dan usahakannya interaktif. Ya, untuk tadi kegiatan biasanya kita itu ada program khusus di akhir minggu itu disebutnya TAP, tugas akhir pekan disebutnya. Tugas akhir pekan itu biasanya itu adalah kegiatan yang dimana sekolah itu memberikan tugas kepada anak dan keluarga karena ingin memberikan apa ya satu bonding apa anak dan orang tua ataupun siapapun yang ada di keluarga tersebut melalui tugas aktivitas. Nah, biasanya kemudian nanti rencana kami itu di TAP itu adalah kegiatan untuk misalkan anak-anak berkunjung atau di sekeliling rumahnya itu misalkan kepada apa anak yatim piatu dan duafa atau supaya mereka itu bertanya atau mencari tahu tentang siapa yatim piatu dan duafa atau misalkan ada eh, lansia yang betul-betul apa yang betul-betul kan di sini banyak gitu ya seperti itu ataupun misalkan yang betul-betul duafa dan lain sebagainya gitu. Nanti biasanya kami suka ada tugas-tugas seperti itu di akhir minggunya. Ya, Keren ya, luar biasa ya. Cuma paling sedikit aja nanti ganti namanya program apa gitu, berbagi jangan tugas. Agak ini maknanya. Tapi nggak apa-apa itu bagus sekali, bahkan itu bisa sampai ke kalau gitu ya jangan seminggu ini rekognisi, langsung aja Bun analisis dan nanti anak-anak bisa membuat perencanaan kira-kira nanti untuk opsi ke orang tua mau kemana aja gitu dan usahakan anak-anak itu kalau bisa ya biar lebih bermakna jangan dulu ke orang lain. Jangan sampai mengunjungi orang lain, memberi lain tapi keluarga sendiri belum. Misalnya, oh udah lama nih tidak berkunjung ke kakek nenek sendiri gitu ya. Siapa tahu kesepian. Nah, itu kan lebih bagus. Tapi maksudnya pantik dulu anak-anak kira-kira gimana 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 nanti sampai di akhir anak sudah bisa membuat kesimpulan akan memberikan beberapa opsi kepada orang tuanya hari akhir pekan ini mau apa gitu. Jadi itu bahkan sudah lengkap gitu. Jadi ya itu saran seminggu ini malah kalau ada memang kegiatan seperti itu bagus bisa sampai di akhir nanti tinggal pantik anak-anak jadi buat pancing pemikiran kritisnya ya kira-kira mau ngapain nih sekarang walaupun nanti penentu keputusannya mungkin tergantung keluarga dan orang tua juga ya tapi anak-anak tuh sudah menyiapkan beberapa opsi untuk nanti disampaikan ke orang tua mau apa aja gitu ya Bun ya mudah-mudahan ini keren-keren lanjutkan programnya mungkin bisa menginspirasi yang lain juga tapi tentunya tiap keluarga dan orang tua berbeda-beda ya mungkin kalau yang ini kan karena sudah jadi program ini sudah menerima kalau di satuan pendidikan yang lain mungkin harus banyak-banyak sosialisasi betapa oh ya ini juga sama ya untuk kalau misalnya orang tua ada yang nanya gitu ya biasanya tips kata kunci ke orang tua gitu supaya mereka juga mau bersemangat bahwa anak-anak ini usia dini ini harus terus distimulasi pemikirannya semuanya untuk perkembangannya gitu jadi kalau mengandalkan hanya di sekolah itu susah gitu ya apalagi kalau libur banyak jadi mohon kerjasamanya supaya anak-anak ibu bapak juga perkembangannya lebih bagus harus membantu stimulasi perkembangan dengan disampaikan seperti itu orang tua jadi lebih bersenang hati untuk membantu stimulasi perkembangan anak-anaknya di rumah itu bunda-bunda Yanda terima kasih mangga yang lain mungkin mau menambahkan punten nih saya jadi banyak ngomong Terima kasih Bu Fani, Bu Rizky. Sudah ya, cukup ya Bu ya. Pokoknya intinya itu jangan sampai yang tadi Bu Fani sampaikan tadi. Sebenarnya kalau yang termin-termin yang kami buat itu lebih pada pendampingan kami ke Bunda semua. Tapi dalam pelaksanaannya Bunda bisa sesuaikan di sekolah masing-masing gitu ya Bu Fani ya.
Jadi jangan, wah harus seminggu, nanti bosan kok nanya mulu nih gurunya, kok nggak jalan-jalan, kapan kita mau ini gitu loh Bun. Contoh gini, Bunda semua, PJBL, di Sintak PJBL itu kan ada kata-kata membuat jadwal kalau nggak salah ya di Sintak ketiga atau keempat gitu ya. Membuat jadwal itu apakah berminggu-minggu kan enggak juga. Kadang juga sehari selesai, nggak sehari malah. Udah ya kalian nanti bikinnya gini-gini ya kan gitu ya Bunda ya semua ya. Nah seperti itu. Jadi di saat setiap sintak ini sudah dirasakan cukup, itu bisa lanjut ke sintak berikutnya. Karena kan kita sebenarnya sedang apa namanya itu tahapan anak dalam mencapai target yang kita tuju kan seperti itu ya Bunda ya. Jadi oh ini udah cukup nih, udah pemahaman awalnya sudah bagus tentang puasa, tentang sedekah, tentang zakat atau apa. Nah, berarti udah bisa masuk ke selanjutnya. Itu Bunda ya semua ya. Jadi nggak usah berlama-lama seperti itu. Itu nanti pun sebenarnya Bunda ya saat kan itu ada di buku ya, di buku panduan. Bisa nggak sih sehari model ini? Ya bisa saja kalau bundanya udah ini bisa. Ini kan karena kita di bulan puasa, biar kan pembelajaran juga banyaknya kan apa ya sholat segala macam. Nah kita masukkan materi sedikit kayak gitu, tetapi yang berhubungan dengan bulan puasa dan materi yang lain kalau di PAUD ya ada berapa gitu ya. Seperti itu Bunda ya. Selanjutnya Bu Titin dari TK Harapan Mulia silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Itu layarnya belum saya ganti. Apa-apa. Ya, iya, kebetulan di TK Harapan Mulia Cidamar tuh kita punya programnya Ramadan Ceria. Di awal kita kerjasama dengan orang tua, jadi bagaimana anak apakah mengikuti sahur atau berbuka gitu. Nah, ya seperti biasa meminta foto kami untuk kegiatan di awal tuh minggu pertama tuh foto-foto kegiatan anak di Ramadan pertama. Nah, kemudian untuk keseharian kita juga pembiasaan sedekah. Jadi ada kenceleng gitu, anak membawa uang untuk kenceleng. Nah, itu pembiasaan untuk berbagi. Dan keseharian juga kita anak tidak diperbolehkan bawa makan dan minum. Jadi ada pembiasaan berpuasa. Apa itu puasa? Nah, jadi anak merasakan bagaimana puasa itu. Jadi menahan lapar dan eh, haus mungkin ya. Jadi tidak jadi ikut semuanya, tidak ada yang bawa makan dan minum. Kadang anak tetap berlari-lari atau berkegiatan dengan ini apa tidak bisa kita larang ya. Jadi anak kadang mengeluh haus. Eh, tapi itu saat saat berkegiatan ya kita suruh istirahat saja gitu. Kita tidak diberi minum karena itu sudah aturan dari awal kan. Nah, itu nah itu yang sudah berjalan dan kemudian untuk program-programnya mungkin akan lebih diperjelaskan oleh Bu Putri. Mangga Bu Putri. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin Ibu Bapak ya yang dari BPGTK, mohon koreksinya ya Bu ya dan Bapak. Jadi di TK kami, TK Harapan Mulia Cidamar, kebetulan kita baru berjalan TK baru ya Bu Titin ya. Kita baru Ya berjalan kurang betul, baru tahun lebih keempat. baru Tahun tahun keempat. keempat, Ya. betul. Jadi masih banyak kekurangan dari sekolah kami, tapi kami ingin mencoba untuk lebih memperdalam tentang kegiatan belajar mengajar khususnya di Pondasi Anak Usia Dini, ya Bu. Jadi untuk tahun ini kami mempunyai program untuk Ramadannya adalah berjudul Ramadan Ceria. Nah, kami sudah mencoba membuat RPP
yang disarankan oleh Bapak dan Ibu dari BPGTK. Di sini ada desain pembelajaran yang berdasarkan sintaks ramah ya Ibu Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi di awal waktu kita pertemuan Zoom. Izin mencoba saya memaparkan ya. Untuk tahap rekognisi, waktu dan tempat itu pertemuan satu di sekolah. Fokusnya yaitu kami menggali pengalaman dan asesmen awal terhadap anak, di mana kami membuat pertanyaan-pertanyaan atau percakapan pematik kepada anak tentang kita mencari tahu tentang apa arti puasa menurut versinya anak-anak, lalu ada apa sih di puasa itu, lalu aku ingin belajar apa selama puasa dan apa yang harus kita lakukan atau membuat sesuatu karya yang bisa dilakukan selama bulan puasa itu. Nah, aktivitas anaknya di pertemuan pertama itu ada menyimak video Ramadan. Nah, setelah kami melakukan asesmen dan pertanyaan jawab tentang pengalaman anak dalam berpuasa, nah kami juga menyelipkan atau menambahkan menyimak video Ramadan tentang Umar Hana. Di situ adalah filmnya melatih latihan puasa kepada anak. Jadi di sini kami berkolaborasi dengan IT, Bu, Bapak, di mana selain pengalamannya anak selama berpuasa di tahun-tahun yang sebelumnya gitu bersama orang tua, kami juga menyelipkan video edukasi anak gitu tentang puasa itu apa sih. Nah, dari situ nanti kami mencari tahu, membentuk asesmen apa yang anak bisa bedakan dari pengalamannya secara pribadi dan kisah yang ada di dalam video tersebut. Itu mungkin dari rekoneksinya, Pak, Ibu. Lalu untuk analisisnya itu ada di pertemuan kedua, yaitu memahami makna berbagi. Nah, di sini kami melakukan diskusi alasan berbagi itu apa dan mendengarkan cerita anak gitu. Jadi kami melakukan dialog bersama anak, kenapa harus berbagi, terus untuk apa harus berbagi, berbaginya kepada siapa, bentuknya seperti apa berbaginya. Nah, itu melalui percakapan yang terarah selama pertemuan di minggu pertama itu. Lalu untuk tahap membuat, itu ada di pertemuan ketiga. Itu berkarya dengan berkesadaran, di mana kami bekerja sama dengan orang tua untuk membuat celengan. Di sini kami bebaskan kepada orang tua untuk berkreasi bersama anak dalam membuat gitu. Ini bentuknya nanti dokumentasi atau proses dalam membuat celengan tersebut. Kemudian ada aksi lanjutannya di pertemuan keempat, di mana anak melakukan yang tadi Ibu Titin sampaikan, mengisi celengan atau mengisi sedekah di kotak sekolah ataupun kotak sedekah yang di rumah, itu supaya anak-anak mempelajari arti dari berbagi. Arti dari bersedekah itu seperti apa gitu. Itu kami lakukan untuk bentuk asesmennya yaitu bentuk aksi nyata dan laporan bersama orang tua juga gitu. Nah, nanti kami akan melakukan diskusi setelah melakukan aksi lanjutan tersebut sama orang tua. Nanti akhir sekolah itu berapa nominalnya, lalu pada siapa kita akan ditujukannya hasil sedekah itu gitu ya. Mau seperti apa bentuknya. Nah, itu kami biasanya juga diskusikan bersama orang tua. Betul ya Ibu Titin? Seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Secara garis besar. Iya gitu. Lalu kami yang tahap terakhir melakukan refleksi bermakna, di mana mengungkapkan perasaan anak setelah berbagi itu seperti apa, lalu kesannya dan pesannya seperti apa saat membuat hasil karya bersama orang tua di rumah. Itu mungkin Bapak dari Ibu dari desain pembelajarannya yang ramah dari kami. Lalu rincian praktek pertama itu rekoneksinya. Anak menyimak video edukasi Ramadan dan berbagi pengalaman pribadi. Guru melakukan asesmen awal menggunakan strategi KWLH untuk memetakan pengetahuan dan minat anak. Lalu ada analisisnya, yaitu kami mengajak anak untuk berpikir kritis melalui pertanyaan pematik.
anak mulai memahami makna empati dan pahala dalam konteks Ramadan. Lalu yang membuat anak membuat karya dengan kesadaran tujuan berbagi, orang tua mendampingi dan mendokumentasikan proses. Lalu aksi lanjutannya, anak menerapkan karya dalam tindakan nyata seperti berbagi atau mengisi celengan infak, nilai keimanan dan kewarganegaraannya dihidupkan melalui pengalaman langsung. Hasil refleksinya, anak merefleksikan pengalaman dengan menceritakan perasaan dan makna berkegiatan tersebut. Guru mencatat ungkapan autentik anak sebagai bukti pembelajaran bermakna. Itu mungkin Bapak dan Ibu eh, RPP yang dari TK Harapan Mulia Cidamar. Untuk koreksinya kami tunggu. Terima kasih. Terima kasih Bu Bu Putri. Titin ada penambahan, Bu? Dari Bu Titin ada Sudah, penambahan, Bu? sudah. Baik, itu mungkin Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wah, bagus Ibu. Ibu Fani ya. Pak Agus, saya minta, Pak Agus udah nongol. Silakan Pak Agus. Nah, saya mau tanya aja dulu untuk yang pembuatan celengannya seperti apa ya, Bu? Itu dibebaskan Celengannya dari bahan daur ini ya Bu ya, bahan daur daur ulang ulang, Pak. bahan daur ulang. Tapi Jadi kami untuk kreasi, membebaskan ada yang terbuat dari dus, kertas, atau dari kaleng kue seperti itu. Jadi kami tidak membatasi kreativitasnya orang tua. Kami hanya memberikan penjelasan atau contoh pemahaman. Nah, yang membuat kreativitasnya dari orang tua gitu. cuman Apa bahan maksudnya dasarnya emang kreativitas, bahan daur ulang, Pak. ya, kreativitas orang tua. Oh, Iya, maksudnya bekerja sama dengan orang tua anak-anak dan gitu. anak. Iya, betul. Iya, betul Oh, Pak. oke, oke, oke. Takutnya ini tugasnya buat orang tua apa untuk siswa ya? Tugasnya sih Sebenarnya kerjasama. berkolaboratif sih Pak, kami inginkannya gitu. Jadi misalnya anak-anak yang nempelin kayak bentuk gambar stiker-stiker gitu. Orang tua mungkin yang lebih Melubangi beratnya bahan, gitu, misalnya gitu. Iya, kayak menggunting gitu kan. Kalau menggunting kayak dus gitu kan memang agak tebal ya Pak ya, iya butuh betul, betul, tenaga iya. gitu. Yang penting ada kerjasamanya gitu, Pak. Kerjasama. Iya. Ada panduan, Kan orang tua dan panduan anak. ininya. Ada pedoman atau panduan pembuatannya nggak dari Bapak, dari bunda-bunda ini ketika membuat celengan? Kami sih hanya memberikan panduannya berupa kalau misal dari dus gunakan bahan yang satu yang ramah untuk anak ya Pak ya gitu ya. Hmm, Kedua, jangan melibatkan anak dalam penggunaan benda-benda yang tajam. tajam misalnya Ya. seperti itu gitu. Jadi si anak dibantu misalnya nanti bikin gambar misalnya gitu ya, dari kertas lipat gambar bunga Hmm, misalnya dia yang gambar terus ya. menggunakan gunting yang kecil kalau bagi anak yang sudah bisa menggunting mungkin untuk kelas A dan B gitu ya Pak ya. Iya. Tapi untuk kelas anak yang A-nya mungkin dalam motorik halusnya kurang, dia mungkin hanya yang menempel, mamahnya yang mengguntingkan si bentuk stikernya gitu mungkin Pak. Ya baik. Berarti ini fokus ke bahan-bahan daur ulang ya. Iya, Iya betul. betul Pak. Pemanfaatan daur ulang. Oke. Nah berarti Supaya tidak memberatkan ya Bu Titin. Jadi nggak perlu beli, Pak. iya. Bahan daur ulang yang tidak berat itu biasanya dari kapas, tisu ya. Kalau dari besi berat biasanya, Bu. Botol aqua juga ringan, Pak. Oh iya gitu ya. Ya Kan paling gitu Pak botol yang aqua. tidak Betul. memberatkan kan gitu kan maksudnya. Iya, cuma dalam porsi. Terus gini, Memberatkan em, dananya gitu Pak maksudnya di sini tuh Pak. iya. Tuh. Beda Nah, pengertian. ya, beda ya, ya. Nah, Beda, Pak. termasuk rindu juga berat itu ya. Oke. Itu Bapak kali. Oke, ini kan daur Pak, ulang ya. giliran, Pak. Iya, Berarti betul. ada satu materi juga yang dikaitkan dengan daur ulang ya. Ada ya? Iya, ada. Itu sudah Iya Nah, betul Pak. pemberiannya di bulan lalu. oke, berarti Iya, ini lagi ya, di recall lagi lah dilanjutkan. gitu. Iya, Iya betul. Disampaikan seperti apa sih daur ulang, kenapa harus daur ulang, terus apa perjalanan sebuah benda itu sampai bisa didaur ulang, mungkin bisa disampaikan juga seperti plastik yang sudah dibuang itu bisa dibuat lagi menjadi benda-benda lainnya dan nanti mereka juga menghargai ini apa namanya barang-barang yang ada di rumah begitu. iya, Jadi tidak sembarangan juga masuk ke tidak sembarangan membuang sampah, bisa memilah-milah sampah. Kan kaitannya ke sana ya iya. kalau ke daur ulang ya. Memang, iya Iya betul Pak, betul karena Pak.
program sebelumnya itu Pak. Jadi anak bisa Iya, memilah bagus ya. mana yang Iya. B3, mana yang organik dan anorganik. Oke, Gitu. nah Kita terkait sudah dengan ajarkan. ya sip bagus. Terkait dengan yang pembuatan celengan berarti masuk unsur prakarya seni Iya, seperti betul. itu ya. Iya, pembuatan bahan-bahan daur Mm-mm. ulang ya, iya. Iya. Dan juga celengannya nanti apakah bisa dibongkar setiap saat atau harus apa namanya ya bisa dibuka pada waktu-waktu tertentu. Jangan-jangan nanti bisa diambil gitu ya kalau misalkan godaan cukup berat misalnya atau Itu dikunci tergantung barangkali. Ya. Tergantung Pak, tergantung kreasi orang tua, tergantung Pak. bahannya gini ya gitu. Jadi Oh, kami biasanya memilahkan Pak, mengkategorikan gitu iya. kecelengan yang berbahan misalnya yang mudah rusak terkena air misalnya atau yang mudah sobek Nah, dengan iya. celengan yang kuat misalnya gitu ya. Oke. Yang tadi yang kata Bapak dari bahan bekas kaleng kue Iya, kecil gitu iya, atau misalnya botol bekas air mineral gitu. Nah, itu iya. kami kategorikan nah gitu, Pak. Dan biasanya kami melakukan kayak gelar karya gitu, Pak. Jadi Iya, kami undang nanti di satu hari tertentu gitu, kami mengundang orang tua terlibat, kami apa istilahnya membuat Kreasi pameran gitu, mereka. Pak. oh, Gitu. Ah, gitu, Jadi Pak. Membuat diperlihatkan kreasi pameran ini mereka, loh Pak. Jadi pameran. hasil-hasilnya. iya. Nah, itu bisa eh, menabungnya ya. Kadang-kadang atau pengguna celengan supaya eh, meminimalisasi ketika dia akan mengambil lagi uang yang sudah dicelengkan gitu. Oke, Dicelengin Pak. kok Baik, Pak. dicelengkan sih salah gitu. Sebenarnya Harus akan juga, harus Pak. tertutup kan ya. Iya, betul. Celengannya kan tertutup dan tidak Iya. mudah untuk dibuka. Dibukanya itu di waktu-waktu tertentu yang memang harus perlu dibuka. Makanya ada beberapa celengan kan yang harus dipecahkan gitu kalau terbuat dari kendi atau tanah liat yang harus dibongkar, yang harus dijebol dulu atau harus dikunci. Nah, kadang manusia kan tidak semuanya bisa disiplin gitu. Harus ada yang sesuatu, oh ini nggak bisa dibuka dulu ya sampai pada saat yang ditentukan. Nah, Baik. itu Iya, betul. Berarti dimasukkan nggak? betul Pak. Iya. Berarti Pak dari kami berarti koreksinya itu mungkin ya Pak lebih Atau sekalian lebih dibuat apa dari lebih besi saja jelas biar mungkin nggak ya bisa Pak ya. dibuka. Berat. Mungkin lebih menjelaskan itu ya Pak ya ke orang tua kalau celengannya yang mudah dibuka atau yang permanen gitu mungkin ya Pak ya untuk koreksi kami nanti ke Iya, depannya. ya, itu tambahan saja, seperti sebuah fungsi celengan pada dasarnya gitu. Karena kalau misalkan mudah dibuka tutup, ya sama aja dengan nyimpan di dompet kalau gitu. Baik Pak. Sebenarnya celengan itu dikasih waktu sih Pak pengumpulan selama bulan Ramadan Oke, ini. Nah, nanti ada saat harus dikumpulkan. Nah, itu kita kerjasama dua dengan Basnas. Jadi si uang terkumpul itu kan disetorkan ke Basnas oke. atau ke Ini kan IGTKI begitu. sebagai wadah Jadi kreativitas juga iya, ya, ketika membuat iya, celengan ini seperti apa, terus mereka menjadi disiplin menabung. Oh, ini tempat untuk menyimpan uang, berarti kita harus sepakati, ini nggak bisa diambil setiap saat, tapi iya, boleh diisi setiap saat gitu. Oke, makasih iya Pak. banyak ya, keren Ya, banget ini sampai sama-sama bisa Pak. Terima kasih. membuat celengan dengan berbagai macam bentuk, rupa, warna dari daur-daur ulang ya. Dan itu apa namanya ikan itu juga bagus banget. Jadi mereka tidak hanya membuat, tidak hanya menyimpan uangnya, tapi ketika buat celengannya dari bahan daur ulang itu kaitannya dengan apa materi tentang daur ulang sebuah benda dan pemanfaatan benda, pemilahan sampah, menyisihkan atau membuat celengannya juga berkaitan dengan tadi menyisihkan sebagian dari harta untuk bisa kita sumbangkan, sedekahkan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan sisihan harta kita. Bagus Bapak Ibu, Bunda-bunda keren banget. Nah, silakan dari sisi kepaudannya Bu Fani yang cantik silakan. Ngemodusin batal ya, Pak Agus ya. Ya. Nggak modus ini mah halal. I- Izin ya, Ibu Bapak yang lain. Ada dua hal ya dari yang akan saya bahas sedikit saja, tapi sebelumnya ini luar biasa. Lanjutkan nih ya, ibu-ibu dari Cidamar itu di mana ya, Bu? Bu Tri? Itu di Kota Cimahi. Cimahi
Bu. Cimahi, Iya. ya Jembatan itu. Allah, atau Perbatasan Bu, lebih cakep. ke kita ada di perbatasan antara Bandung sama Cimahi gitu. Jadi ada sungai yang memisahkan gitu. Kalau ke seberang sana sudah kota Bandung gitu kawasannya, yang seberang sini sudah masuk kota Cimahi Jadi kita Utara gitu. dipisahkan Dibatasi tol. kali. Baik. Tetangga ya tuh ya, sama main-main ke sini ya, Bun ya, kali-kali. Sudah beberapa Dekat. kali, Bu. Nanti kapan-kapan ini kontak saya. Baik, ada Maaf dua ya, hal yang Bu. mau saya bahas sedikit saja. Yang pertama tentang dokumentasi, yang kedua kebermaknaan kegiatan bermain ya atau belajar. Tapi ini kan ya sistematisnya udah terlihat ya. Ini juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain ya, Ibu Bapak seperti ini. Nah, mungkin sedikit saja tadi seperti biasa video ya rekognisi, kalau bisa kita justru tanya dulu gitu, baru kita kasih kecuali videonya tentang pemantik supaya anak-anak jadi gimana, tapi bukan menambah dulu pengalaman awalnya gitu ya. Jadi kita tanya-tanya dulu, sudah selesai dialog terkait pemahaman awal, baru nonton video gitu ya. Nah, terkait dokumentasi tadi juga disampaikan ya, aduh ternyata beberapa Satpam PAUD juga seperti itu ya. Agak susah nih kolaborasi dengan orang tua begitu ya, terutama kalau misalnya ya BDR atau belajar mandiri di rumah, kita minta dokumentasi video foto atau video. Nah, kan ada beberapa jenis, banyak ya, data itu, data dokumentasi gitu ya, data bagian dokumentasi kalau di PAUD. Nah, dokumentasi itu ya biasa ya seperti foto, video, tapi ada juga yang justru lebih otentik menurut saya, itu cerita. Toh kita juga asesmen awal ada catatan anekdot gitu ya, lebih detail, lebih otentik gitu ya. Kalau foto ya zaman sekarang kadang-kadang aduh riweuh sebenarnya ngerjakan gitu, tapi riweuh nggak ngerjakan. Jadi kadang-kadang foto itu rekayasa gitu ya, dengan tidak mengurangi orang ini ya, bukan hanya di Jawa Barat, di Indonesia gitu ya. Seru juga nih buat bahan penelitian begitu ya, keotentikan asesmen kolaborasi bersama orang tua. Itu kalau foto itu kadang ada rekayasa, video juga ada rekayasa, tapi yang paling otentik adalah cerita, Bun. Jadi tidak perlu harus sekarang mengharuskan orang tua itu melaporkan kegiatan anak bentuk foto atau video. Bisa juga chat aja, bisa juga voice note cerita, bisa juga kalau orang tua sibuk atau bagaimana, nanti saja di sekolah kita tanya cerita anak waktu bikin ini gimana, itu lebih otentik, Bun. Kita catat tapi gitu ya, oh iya waktu itu saya bikin ininya, bikin bunganya apa, itu lebih otentik dan bisa lebih mendalam juga nanti asesmen dari kitanya gitu. Jadi ya disampaikan nanti ke orang tua, dan sekali lagi tidak harus orang tua, tidak harus ibunya atau bapaknya. Kalau misalnya si anak ini mengerjakan ini, walaupun kita tujuan utamanya bonding ya, nanti disosialisasikan ini supaya bonding sama anak orang tua, tapi beberapa kondisi keluarga kan berbeda. Misalnya sama mbaknya nih bikin celengannya, nggak apa-apa mbaknya nanti cerita sedikit cuma beberapa kalimat, itu lebih otentik juga. Jadi boleh ya, mau kakaknya, mau kakinya, mau neneknya gitu, atau dari anaknya bisa. Jadi bisa voice note, bisa chat, bisa apa lagi. Silakan nanti bunda-bunda bisa cari lagi banyak sumber belajar terkait data dokumentasi. Jadi jenis data dari dokumentasi gitu. Foto dan video oke. Kadang dari foto dan video itu kita menginterpretasikannya juga kadang-kadang bisa aja salah. Itu tidak. Bahkan harus dikonfirmasi lagi kalau memang ideal otentik gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, cuma jangan dekat dan lain-lain gitu ya. Bismillah ya, supaya kalau asesmennya otentik berarti kan kesannya kita juga melakukan stimulasinya dengan baik sehingga perkembangannya tercapai dengan optimal gitu ya. Itu dari segi dokumentasi. Yang kedua dari segi kebermaknaan. Tadi mohon maaf saya agak kurang ini. Jadi nanti si infaknya itu diberikan ke komunitas gitu, IGT sekolah sendiri gitu oleh pihak ketiga. Biasanya hasil infaknya itu kita bagi dua. Kita serahkan langsung ke yang membutuhkan, sebagian lagi gitu ya. Belajar anak juga bukan investasi bodong gitu ya, transparansi terhadap. ya, betul, Jadi Bu. hasil dia mengumpulkan itu di siapa, nggak harus anaknya langsung, tapi kalau anaknya langsung melihat misalnya ya udah nggak usah jauh-jauh gitu. Biasakan anak-anak itu berbagi jangan yang jauh dulu, tapi yang sekitar sekolah dulu atau bahkan temannya mungkin ada yang kurang.
melihat langsung, melakukan langsung membaginya, walaupun hanya takjil kecil atau snack kecil dibagikan ke warga-warga atau penjual-penjual depan itu lebih bermakna. Atau nggak apa-apa kalau misalnya nggak sama anak-anak tapi divideokan, nanti anak-anak dilihat nih, ini loh hasil. Ini juga bisa ngasih tadi ya apa maksudnya pembiasaan supaya anak pertama bisa disiplin ya, kedisiplinan kedua hawa nafsu ya, menahan hawa nafsu kan anak-anak itu kalau punya uang puasa jajan dong gitu. Sekarang harus nahan nafsu jajan, menyisihkan sebagian uangnya. Nah, itu untuk apa? Supaya mereka lebih bermakna, silakan diperlihatkan secara langsung gitu. Jadi transparansi untuk penyaluran itu walaupun kepada anak-anak itu penting gitu. Saling sambil kita kasih nanti. Itu saja mungkin, dan luar biasa, silakan kan ya, semangat bunda-bunda. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Ibu untuk koreksinya. Terima kasih Bu Fani, Bu Rizky, Bu Rizky. Ya tadi ya. Ada lagi Ibu dan Bapak? Bu Sylvia dari Sukabumi, gimana Ibu? Bu Ai raise hand tuh. Oh Bu Ai, mohon maaf ya Bu Ai, silakan Bu Ai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya izin off cam. Gak apa-apa Bu. Kebetulan lagi di luar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TKI Tusna, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Izin menyampaikan modul ajar atau RPP yang sudah saya buat dan dapat masukan dari pembimbing kami gitu ya, dari Ibu Fani. Di sini saya ngambil topik itu Ramasbih. Bertasbih itu akronim dari takwa, sabar, berbagi, dan ibadah solih-solihat gitu ya. Nah, ini diususkan untuk anak kelompok A dan kelompok B atau untuk usia 4-6 tahun gitu ya. Alhamdulillah keadaan di sekitar sekolah kami itu dibilang pedesaan nggak juga, dibilang perkotaan nggak juga. Jadi lebih dekat ke perumahan sih ya. Perumahan, kemudian pabrik gitu ya. Ada sawah, cuman sawahnya sedikit gitu ya. Sekarang itu udah mulai ini ya berkurang pesawahannya gitu. Nah, kami di Ramadan ini kenapa ngambil tadi Ramadan bertasbih, karena disesuaikan dengan pembelajaran yang akan kami sampaikan dan akan kami jalani dengan anak-anak. Kemudian dan dapat masukan juga dari kemarin itu dari sekolah sekolah Modern Ramah ini gitu ya. Yang kami rasakan emang Masya Allah gitu. Ternyata dari identifikasi dengan anak, bagaimana anak itu yang rata-rata di kami itu satu kelas itu 20 anaknya gitu ya, 20 anak gitu. Dan anak-anak itu responnya mengenai Ramadan itu mereka cukup antusias dan seolah-olah kalau kita teman-teman sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Oh iya Bu, kita kan akan ini ya, akan puasa katanya gitu. Oh iya, biasa sebelum puasa suka ngapain dulu ya gitu. Kebetulan di kelas kami itu anak itu dicampur anak yang lama yang naik kelas sama anak yang baru gitu ya. Jadi mereka yang anak lama itu tenang bayang-bayang langsung kegiatan tahun yang lalu. Oh ya Bu, kita mau pawai. Dan kebetulan sekolah kami itu dari tahun ke tahun sebelum Ramadan itu suka ada acara pawai Ramadan. Jadi anak-anak ini sebelum pawai itu menyiapkan perlengkapannya dulu. Biasanya sepekan sebelum pawai itu mereka ada yang membuat umbul-umbul, kemudian ada yang membuat topi, kemudian ada yang membuat pamflet gitu ya untuk mereka bawa ketika akan pawai. Nah, di pawainya itu kita sisipkan gitu ya acara pawai itu. Setelah yang diumbul-umbul itu kita adakan kartu ucapan, kemudian jadwal imsakia, dan itu juga di ujung, biasanya di ujung-ujung umbul-umbul itu digantungin permen gitu ya. Nah, itu
Kemudian setelah dari seminggu persiapan, kemudian kita hari Kamis, bukan Kamis, kemarin itu hari Selasa ya. Hari Selasa kita mengadakan pawai Ramadan ke sekitar hampir ini ya, lintas ini ya, lintas kita kan Kecamatan Parungkuda, kita lintas kecamatan ke Kecamatan Cidahu gitu ya. Di situ kami menggunakan warawiri. Mobil warawiri itu kapasitasnya hampir 20 atau 25 anak dalam satu warawiri. Kita menggunakan warawiri itu 7 warawiri gitu ya. Kebetulan murid di kami itu ada 128 kalau nggak salah gitu. Oh ya, di sini kebetulan juga kepala sekolah kami ikut hadir di sini gitu ya. Mungkin nanti bisa menambahkan tentang kegiatan di sekolah kami gitu ya. Ini setelah itu anak libur. Nah, di libur itu kami menginfokan kepada orang tua bahwa tolong anak-anak di rumah diberi pemantik ataupun diajak ngobrol tentang Ramadan. Nah, berhubung kemarin itu RPP-nya telat, jadi yang di sini yang di teorinya itu seharusnya ke orang tua itu sepekan pas libur itu diberi tugas yang sesuai dengan RPP. Nah, berhubung telat jadi kegiatan sepekan untuk orang tua itu tidak terlaksana ketika libur. Hanya terlaksananya itu hafalan, anak-anak itu hafalan doa berbuka puasa, kemudian juga hafalan niat puasa. Nah, yang sepekan ini PR untuk orang tua, akhirnya kami kolaborasikan di kegiatan pas pekan kedua atau pekan pertama ketika anak-anak masuk sekolah gitu ya. Jadi ketika di sekolah anak-anak melakukan kegiatan seperti rekognisinya anak-anak itu oh ya sebelum pawai juga anak-anak itu sudah diberikan kata-kata pemantik ataupun video pemantik tentang kegiatan Ramadan, dan rata-rata anak-anak sudah mengetahui apa itu Ramadan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan. Biasa kami bertanya, apakah kalian tahu tentang bulan Ramadan atau bulan puasa? Tahu bu gitu ya. Kemudian setelah itu mereka juga menganalisis dari video-video tadi gitu ya. Nah, jadi jalan kegiatan kolaborasinya ini baru pekan ini gitu ya. Jadi di sekolah mereka melakukan kegiatan di sekolah, di rumahnya juga mereka melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah gitu ya. Di antaranya kegiatan yang sederhana itu karena kalau kemarin kita membantu orang tuanya untuk membuat takjil gitu. Dan rata-rata ketika ditanya itu, teman-teman jangan lupa ya nanti ada tugas di rumah, ya teman-teman bantu bunda untuk membuat takjil. Jawab begini, Bu, aku kalau mau bantu bunda itu suka nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh? Takut tumpah gitu. Terus kamu mah ngariweuhkeun wae cenah gitu. Jadi aku tuh suruh main katanya gitu. Rata-rata di kelas saya pasti tanya itu gitu ya. Jadi mereka tidak membantu. Nah, ketika ada PR dari kami dari pihak sekolah, ternyata mau tidak mau orang tua juga harus memberikan waktu dan fasilitas kepada anak-anak, tentunya dengan kami memberikan memberikan informasi terlebih dahulu kepada anak bahwa tujuan kami itu apa sih, anak-anak membantu orang tuanya gitu ya, seperti itu. Nah, di RPP kami juga di bulan Ramadan ini kita ada yang namanya kegiatan tabungan cookies. Jadi anak-anak mengumpulkan makanan. Sehari mau sebungkus, mau 2 bungkus, kita kumpulkan di sekolah gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu nanti di akhir pertemuan itu anak-anak akan membuat parcel. Atau minimal mereka memasukkan makanan yang dikumpulnya itu ke dalam goodie bag. Nanti di hari terakhir mereka akan berbagi dengan anak-anak yatim. Nah, dari situ anak bertanya, Bu, yatim itu apa sih gitu. Kita jelaskan yatim apa, ada yang tahu enggak? Tahu, ada yang tahu, ada yang enggak anak-anak itu ya. Ada yang bilang orang yang tidak punya rumah, cina gitu ya. Mereka itu masih gitu. Oh, kalau orang yang tidak punya rumah, ya apakah itu disebut anak yatim gitu ya?
Bu, bukan, kata temennya yang lainnya. Ternyata mereka pada tahu apa itu yang namanya yatim. Ada yang bilang, Bu, kalau yatim itu tidak punya ibu. Bu, kalau yatim piatu, mereka sudah tidak punya ayah dan ibu. Ternyata Masya Allah anak-anak itu sudah pada tahu apa itu anak yatim. Gitu. Kemudian itu rekognisinya ya, apa namanya? Ya rekognisi awal. Kemudian analisisnya, di analisis itu anak-anak itu tadi bahwa dalam di bulan itu kita harus membantu bunda untuk membuat takjil gitu ya. Di situ juga anak-anak sudah pada tahu yang takjil itu namanya apa, yang takjil itu mereka bilang es buah Bu, kemudian karoket Bu. Kalau di itu bala-bala Bu katanya gitu. Iya sok. Itu biasanya yang buat siapa? Ada bilang tuh, Bu, bunda aku mah beli katanya. Banyak itu depan perumahan katanya bang jualan gitu. Kayak gitu. Mereka mengumpulkan uang infak itu di setiap akhir kegiatan atau di setiap mau pulang, kita bersama-sama menghitung juga hasil dari uang infak itu. Anak-anak bantu melipatnya, membantu merapihkan. Kata teman yang tadi, Ibu kalau ini kepalanya harus di atas ya, katanya. Oh iya boleh, mereka ngitung sendiri. Sampai hari tadi itu, eh, hari tadi ya, hari tadi itu anak-anak dapat 73.000 kalau nggak salah seperti itu ya, hari tadi itu hari Kamis berarti ya. Nah kita kumpulkan dengan dari mulai hari Senin baru kita storekan ke bendahara di sekolah gitu ya, untuk nanti dibagikan di hari terakhir, insya Allah di tanggal 13 hari terakhirnya. Itu kemudian di sekolah itu anak-anak menghias celengan yang setiap hari diisi oleh anak-anak. Kebetulan celengannya itu kita celengan dari toples bekas apa namanya sosis gitu ya. Jadi mereka pakai itu seperti itu, dan apa lagi ya? Nah di hari terakhir insya Allah. Ya. Jadi mungkin itu. Oh iya, nah itu juga kegiatan yang di rumah itu dalam apa namanya kegiatan yang di rumah yang kerjasama dengan orang tua, dokumentasinya nanti anak-anak itu bisa dengan foto gitu ya, bisa dengan video. Tapi tadi apa yang dikatakan Bu Fani gitu masukannya, Allah bagus sekali gitu, karena rata-rata wali murid kami itu pekerja gitu ya, mereka itu jadi mungkin kalau fotonya atau videonya mungkin mereka nggak sempat, mungkin mereka bisa voice note atau mungkin bercerita di sekolah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya dari para pakar-pakar semua nih, dari pakar BBGTK gitu ya, dari teman-teman sekolah yang lain. Atau mungkin dari Ibu Silvi, ada tambahannya Bu? Sepertinya cukup Bu, udah. Sudah jelas. Oh cukup. Oh iya. Terima kasih. Mangga Bu. Silakan Bu Fani. Mohon maaf lagi di ruangan dulu dengarkan ini. Iya, kasihan Pak Yudi. Baik, singkat aja mungkin ya. Atau kalau ada teman-teman mau menambahkan yang lain silakan ya. Bagus ya, keren ya. Oh, banyak sekali kegiatannya. Yang saya mau bahas mungkin ada beberapa, tapi sedikit. Yang satu jangan lupa dari banyaknya kegiatan itu ciptakan suatu pemantik agar anak berpikir kritis dan menyelesaikan beberapa masalah atau merencanakan sesuatu begitu ya. Oh iya. Misalnya kalau misalnya
kita udah tahu nih atau nonton video, jadi harus gimana nih gitu. Jangan dulu disampaikan anak Iya, itu harus bagaimana, tanya dulu. Jadi harus gimana betul. baiknya? Tanya dulu yang Mm-mm. lain dan ya biasa ya no judging, jawaban anak-anak pasti berbeda-beda. Begitupun Ya, dengan kalau ada aktivitas-aktivitas menyiapkan ini. Nah, ini disampaikan juga ke orang tua atau siapapun yang mendampingi begitu ya di mm-mm. rumahnya. Misalnya menyiapkan tajil atau membuat tajil bersama atau apa, biasakan sebelumnya diskusi dulu sama anak gitu. Jadi kira-kira kita mau Iya, siapkan tajil apa nih? Atau misalnya ibunya sudah menyiapkan rencana mau membuat tajil apa. Diskusikan dengan anak-anak, kira-kira anak-anak bisa membantu bagian apa ya gitu ya. oh Sebetulnya iya, ini masak tapi kan kamu suka gini-gini, bisa nggak sekarang lebih rapi gitu? Bisa nggak sekarang tepungnya nggak tumpah-tumpah? Jadi betul-betul direncanakan dengan anak-anak dan membuat sebuah komitmen, nanti bisa dilihat begitu ya. mm-mm. Jadi udah bisa sampai tahap mengaplikasi nih. Anak Ya, merencanakan berkolaborasi dengan orang tua mau apa? Oh, mungkin mau menyajikan saja, mau membantu menyajikan, membantu menyiapkan bagian apanya. Itu keterlibatan anak untuk komitmen juga ya, bersedia atau tidak begitu ya. Kemudian komitmennya mm-mm. dan kalau misalnya dia salah tumpah lagi, berarti besok nanti kalau kayak gini lagi jangan tumpah lagi, biar anak belajar gitu ya. Oh, bahwa kalau tumpah itu sayang begitu ya, bahan-bahannya jadi mubazir, jadi harus lebih hati-hati dan lain-lain gitu. Jadi itu tapi sosialisasinya harus ke orang tua dengan Iya, iya, iya. ya menurut dengan bahasa yang orang tua juga pahami begitu ya. Jadi ada proses menganalisisnya juga di situ yang dilakukan oleh anak gitu. Iya, Jadi betul. menganalisis bukan hanya oleh guru dan orang tua, tapi anaknya juga. Jadi kita punya bahan nih, cuma ada telur dan tepung. Kira-kira kita bisa bikin apa ya? Bisa diskusi seperti itu atau ini caranya harus begini, begini, begini. Kira-kira kamu mau yang mana atau kamu bisa yang mana gitu. Terus atau kalau misalnya kata mama kamu yang ini aja gimana? Nggak apa-apa gitu. Jadi ada tahap dialog dengan anak dan anak bisa memutuskan dan membuat komitmen. Itu saja mungkin Bunda ya. Mohon maaf nih agak cepat-cepat kalau sekarang karena ternyata sudah jam 3 kurang. Pokoknya kalau ada Oh apa-apa iya, silakan bisa di WA grup atau bisa japri juga. oh iya. Makasih Bu Pani. Sama-sama. Makasih masukannya Bu. Ya. Semangat ya semuanya. Pak Gus mau ada lagi? Ya, baik. Semangat. Ya, Semangat. kayaknya Bismillah. cukup ya Bapak Ibu, Bunda semuanya. Boleh Nanti kalau ditanya mungkin satu lagi ada masih ada tadi yang ada Mbak ya? ingin berbagi atau Tapi bertanya, Bu Rizka mau disampaikan nggak? Soalnya nih yang didampingi oleh saya nih belum ada suaranya, tapi ada di sini. Bu Rizka mau menyampaikan secara singkat mungkin berarti sudah yang paham itu sudah Bu Fani. dilakukan. Monitor ketua nggak ada. Baik, mangga Pak Agus mau. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, Bunda Yanda dan teman-teman PTP serta Bidai Suara yang sudah bergabung di sini. Saya mewakili Pak Yudi mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada semua yang sudah menyumbangkan praktik baiknya, lalu sudah bertanya, lalu juga memberikan masukan juga ya kepada rekan-rekan lainnya. Nah, untuk kelanjutannya, apabila masih ada hal yang ingin ditanyakan, bisa berkomunikasi langsung dengan para pendampingnya masing-masing. Yang kegiatan ini kan kami inisiasikan karena ada beberapa yang merasa belum begitu paham terkait dengan model ramanya atau pendekatan ramanya, terutama untuk sintaks-sintaksnya. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Yudi dan Bu Fani bahwa di dalam satu termin itu bisa saja ada pengulangan ya dari sintak yang sudah dibuat. Dari jangan juga terlalu lama di satu satu tahapan. Seperti tadi rekognisi tidak perlu 1 minggu. Jadi untuk pertemuan termin kedua kita ini yang ada di kegiatan sekolah itu bisa langsung menerapkan seluruh sintak RAMAH-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu atau ya bunda-bunda ya semuanya ya. Langsung saja ke para pendampingnya. Jangan lupa bahwa kita sudah masuk ke termin kedua nih. Nanti berarti ada termin ketiga itu juga dipersiapkan yang nanti isinya bisa bunda-bunda komunikasikan atau sampaikan kepada kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu Bunda Yanda semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang dan terima kasih sekali lagi atas
semua hal yang sudah diberikan kepada kami di kesempatan kali ini. Sekian, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gusmo, punten, Ya. ini mungkin tidak semua orang masuk ke Zoom ini, mungkin Oke, link recordingnya bisa ditautkan di baik. WA group Ya. ya. Nah, Ya, nanti saya ya. minta ke Oh, Pak Yudi ya. Nanti kita sebarkan di grup khusus untuk yang PAUD Rama ini. Silakan Bunda untuk live. Nah, ini perlu dipotong nggak ya? Boleh? Sebentar saja ya. Ya, untuk dokumentasi. Nah, tapi pada nggak buka kamera ya. Oke, nggak apa-apa. Kita screenshot saja yang siap di sini. Oke, terima kasih banyak. Ini salah satu bentuk laporan dari kami juga ya, termasuk laporan untuk bunda-bunda juga nih, untuk laporan di sekolahnya masing-masing. Oke, satu, dua, tiga. Iya, sebentar. Cek dulu ya. Sip, sudah. Terima kasih bunda-bunda semuanya. Silakan kembali ke tempat masing-masing dan aktivitasnya untuk mempersiapkan buka puasa di rumahnya masing-masing. belum, masih lama. Oh, belum ya, masih lama ya. Oke.